dalam hukum ke nol ya. Hukum ke nol termodinamika. Nah, kemudian termodinamika sendiri itu apa termodinamika? Nanti termodinamika itu adalah termodinamika ini adalah cabang dari ilmu fisika, cabang ilmu fisika yang mempelajari aliran panas atau yang kita bilang aliran kalor ya. Jadi yang kita bilang kalor ini dia tidak diam ya. Kalor itu selalu mengalir. Mengalirnya kalor itu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Itu namanya proses spontan. Tetapi kalor pun bisa dibuat mengalir sebaliknya dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Contohnya itu adalah AC gitu ya. Kalau kita dalam ruangan yang memiliki AC, bagaimana AC itu bekerja? Jadi AC itu bekerja dengan cara memindahkan udara yang ada dalam ruangan ya, yang mana dalam ruangan itu suhunya lebih rendah keluar ya. Dimana kalau di luar itu kan suhunya lebih tinggi. Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi? Proses itu bisa terjadi karena kita pakai bantuan dari energi listrik. Sama seperti ketika kita ingin menggunakan pompa air untuk mengangkat air ke tandon ya, sehingga kita bisa mengalirkan ke bak dalam kamar mandi kan. Itu kan juga kita pakai listrik untuk mengangkat air ke tandon di atas. Nah, jadi ini ya termodinamika. Nah, terus apa yang ada dalam hukum ke nol termodinamika? Ini pengantar ya. Nanti kalau Nabila SMA, Nabila bisa belajar sampai hukum ketiga termodinamika. Jadi hukum ke nol termodinamika itu bilang begini. Hukum ke nol termodinamika. Jadi hukum ke nol itu bilang begini. Misalnya Nabila punya satu benda. Nabila punya satu benda, begitu. Nah, ini ada benda A, begitu. Nah, kemudian ada benda B, dan terakhir nanti ada benda C. Ini benda B dan ada benda C di sini. Nah, misalnya sekarang diketahui bahwa gini. Sekarang diketahui suhu dari benda A itu ternyata sama dengan suhu dari benda C. Dan suhu dari benda B sama dengan suhu dari benda C. Maka menurut hukum ke nol termodinamika, menurut hukum ke nol ya, suhu daripada benda B A juga harus sama dengan suhu dari benda B. Jadi hukum ke nol bilang kalau benda A setimbang termal dengan benda C, setimbang termal itu artinya suhunya sama. Dan benda B setimbang termal dengan benda C artinya suhunya juga sama, maka benda A juga harus setimbang termal dengan benda B. Ya, artinya suhunya A dan B harus juga sama. Nah, jadi kalau suhu sudah sama, maka tidak ada kalor yang mengalir. Jadi kalor mengalir secara spontan ya dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ya, begitu ya. Maksudnya gini, misalnya saya tadi punya benda A, ini benda A ya kan, dan ini benda B. Misalnya benda
begini aja. Ini saya pakai warna biru. Jadi misalkan ada suatu benda ya kan. Ini benda A, terus dia bersentuhan dengan benda B misalnya. Benda B. Nah, misalnya itu diketahui bahwa suhu benda A lebih tinggi dari suhu benda B. Maka kalor akan mengalir dari benda A ke benda B. Jadi ini kalornya mengalir ke sini. Ada kalor yang mengalir. Tapi kalau misalnya nih, misalnya, jika misalkan ya, kalau misalnya apa namanya ya, kalau misalnya suhu dari benda A sama dengan suhu dari benda B, maka tidak ada kalor yang mengalir. Jadi kita tulis Q-nya 0. Nah, Q ini apa? Q ini adalah simbol dari kalor. Kalor atau nama lainnya adalah energi. Kita bisa bilang energi panas. Oke ya. Jadi kalor atau energi panas, dia hanya bisa mengalir dari satu benda ke benda lain. Kalau dua benda yang bersentuhan itu ada apa? Perbedaan suhu. Kalau tidak ada perbedaan suhu, maka tidak ada kalor yang mengalir. Begitu ya. Gitu ya. Jadi harus ada perbedaan suhu. Kalau nggak ada perbedaan suhu, maka nggak bisa mengalir. Makanya tadi Kak Ari bilang, suhu itu sesuatu yang berperan dalam transfer kalor. Ya, karena dia bisa menentukan apakah akan ada transfer kalor dan kemana arahnya. Misalkan Nabila punya benda satu dan benda dua. Nabila sudah tahu mana yang suhunya lebih tinggi. Berarti kalau disentuhkan, Nabila sudah tahu transfer kalor arahnya kemana. Gitu. Nah, kira-kira itu. Nah, setelah ini kita tahu tentang suhu itu apa. Sekarang kita belajar tentang termometer ya. Termometer itu kan apa? Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ya kan, termometer. Termometer. Termometer ini kan alat untuk mengukur suhu. Nah, yang penting dalam termometer itu adalah Nabila tahu tentang beberapa jenis skala termometer. Nah, misalnya kan ada termometer Celcius, ya, ada termometer skala Reaumur, termometer skala Fahrenheit, dan termometer skala apa namanya Kelvin. Ini yang umum diketahui ya. Jadi kan kita punya beberapa termometer. Nah, apa yang membedakan termometer satu dan termometer yang lain? Yang membedakan itu sebenarnya definisi tentang titik didih zatnya ya. Titik didih zat ya gitu. Nah, titik didih dan titik beku itu ya. Jadi namanya termometer, setiap termometer itu pasti punya yang namanya titik tetap atas T besar A dan titik tetap bawah. Nah, setiap termometer pasti punya ini. Titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, titik tetap atas dan titik tetap bawah itu apa? Jadi titik tetap atas atau harus langsung pakai singkatannya aja. Jadi TTA itu adalah titik di mana air mendidih ya pada tekanan 1 atm. Nah, kenapa Kak Ari di sini harus menyatakan 1 atm? Karena titik didih itu sangat bergantung pada tekanan udara. ATM itu adalah maksudnya tekanan udara ya. Ini adalah tekanan udara. Jadi kalau misalnya tekanan udaranya berubah, titik didih pun akan berubah. Contoh, misalnya kita naik gunung ya. Kalau kita naik gunung, itu tekanan udara akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, jadi berkurang ya. Jadi kalau kita makin naik, itu tekanan udara makin kurang. Kenapa? Karena makin ke atas, berat udara di atas kita kan makin berkurang kan? Karena kita kan pernah belajar lapisan atmosfer, mulai dari lapisan paling bawah ya.
apa tuh lapisan yang paling bawah tuh lapisan apa ya? Area agak lupa lapisan. Oh, gitu. Nah, jadi kan ada lapisan-lapisannya tuh. Makin ke atas lapisannya itu makin berkurang. Sehingga berat udara di atas kita itu berkurang, dengan demikian tekanan udaranya itu akan berkurang. Nah, kalau tekanannya berkurang, maka titik didih juga akan turun. Ya. Titik didih akan turun ya. Kalau misalkan tekanan udara berkurang, didih akan turun. Sehingga kalau kita misalnya masak air di, misalkan Nabila buat eksperimen, memasak air di puncak gunung itu akan lebih cepat ketimbang di normal ya, di permukaan bumi, permukaan air laut. Kenapa? Karena tadi titik didih di atas gunung itu lebih rendah, jadi air lebih gampang mendidih di sana, gitu ya. Nah, sementara yang disebut dengan apa namanya titik tetap bawah, titik tetap bawah itu adalah titik di mana air membeku ya pada tekanan 1 atmosfer. Pada tekanan 1 atmosfer. Juga sama. Jadi benda tuh titik bekunya juga dipengaruhi oleh bukan benda tapi satu juga titik bekunya dipengaruhi oleh tekanan udara. Jadi, tekanan udaranya berbeda, titik bekunya juga berbeda. Jadi titik beku di saat tekanannya bukan 1 atmosfer, itu bukan lagi misalnya kalau Celsius kan 0 derajat, bukan lagi di 0 derajat. Dia akan lebih naik, lebih tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita gambarkan, ada namanya diagram fasa. Misalkan ini ya. Ari gambarkan diagram fasa. Diagram fasa. Jadi diagram fasa itu digambarkan kayak gini. Nah, ini adalah tekanan dan ini adalah suhu. Oke. Jadi diagram fasa itu dia kayak gini. Nah, terus di sini ada fasa padat di sini. Padat. Kemudian di sini adalah fasa cair dan di sini adalah gas. Nah, misalnya yang tadi Kak Ari bilang, Kak Ari panjangin dulu ya. Nah, jadi misalnya 1 atmosfer tuh ada di seperti nah, ini ada di cair. Ini ada di sini. Nah, oke. Jadi misalnya kita punya 2 titik ya. Kita sebut saja sabar. Kita sebut saja ini. Ya di sini lah ya. Nah, jadi misalnya ini adalah garis yang menunjukkan. Jadi Kak Ari buat garis putus-putus. Di sini adalah 1 ya. 1 atmosfer. Nah, jadi ini tekanan dalam atmosfer. Suhu ya, dan suhu ya. Suhu misalnya dalam derajat Celcius. Nah, jadi kita punya 2 titik. Nah, ini titik satunya. Nah, yang atas kita sebut dengan suhu pertama ya. Titik didihnya ya. Terus yang ini adalah titik bekunya. Titik beku. Nah, ini pada tekanan 1 atmosfer ya. Nah, kalau misalnya tekanannya berkurang, kita buat garis baru misalnya. Tekanannya berkurang, berarti ke arah bawah kan, misalnya di sini. Misalnya di sini tekanannya adalah 0,8 misalnya. Tekanan berkurang menjadi 0,8 atm. Berarti kan kalau kita buat garis kan berarti di sini kan. Kita buat garisnya. Nah, berarti kan ada 1 di sini. Ari geser ini dulu. Maka ada 1 di sini dan ada 1 di sini. Nah, oke.
Nah, di sini kita sebut ini sebagai TB aksen dan ini adalah TD aksen. Nah, kalau Nabila perhatikan, ketika suhu tekanannya turun, nah, jadi ketika tekanan turun dari 1 atm ke 0,8 atm, maka di sini ada perubahan, ada TB ke TB aksen, ya, TB aksen ya, TB aksen, di mana TB aksen lebih besar dari TB dan TD berubah jadi TD aksen, di mana TD aksen lebih kecil dari TD. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau misalkan tekanan udara turun, titik beku satu akan naik dan titik didihnya akan turun. Nah, itu ya kesimpulan. Nah, selanjutnya, nah oke, sekarang Kak Ari sudah perkenalkan itu. Sekarang Kak Ari perkenalkan jenis-jenis skala termometer. Ya, gimana? Itu itu kenapa kok 0,8? Nah, misalkan. Jadi Kak Ari menggambarkan terjadinya penurunan tekanan. Nah, Oh, gitu ya. Jadi tapi Nabila bisa buat gimana? penurunannya tapi terserah kan? Iya. Jadi kan tinggal misalkan kalau Nabila ingin mengetahui kalau dia turun hubungannya titik ini titik bekunya gimana? Makanya Kak Ari buat. Jadi kan awalnya kan pada satu atmosfer kan di sini garisnya. Yaitu titik bekunya di sini, titik didinya di sini. Nah, ketika misalnya kita naik ke satu tempat yang tinggi sehingga tekanan turun jadi 0,8 atmosfer. Berarti kan kita buat garisnya kayak gini kan. Nah, berarti titik bekunya sekarang di sini dan titik didinya di sini. Nah, kalau Nabila perhatikan, titik bekunya kan di sini naik kan. Awalnya dia di sini, terus sekarang dia di depannya. Sementara titik didinya awalnya di sini, dia mundur ke belakang. Berarti titik didinya turun. Gitu. Paham ya? Oke? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke skalanya termometer. Nah, begini ya. Jadi TTA, TB. Ini Celsius. Celsius itu titik tap atasnya 100. Titik tap bawahnya 0. Terus Reaumur 80 dan 0. Terus Fahrenheit ini derajat ya. 3 enggak. 212 dan 32. Kalau Kelvin 373 dan 273 ya. Nah, ini. Jadi ini Nabila harus hafal ya ini. Harus dihafal. Jadi titik tap atas Celsius berapa, Fahrenheit berapa, sehingga kalau terjadi ada soal konversi suhu gampang. Nah, terus rumus konversi skala suhu, konversi suhu antara dua skala termometer. Nah, rumusnya gini, rumusnya tuh kayak rumus persamaan garis. Jadi, misalkan kita punya dua termometer ya. Jadi, misalnya ada dua jenis skala termometer, yaitu A dan B. Jadi kalau rumusnya itu kayak gini. Jadi TA, suhu yang ditunjukkan oleh termometer A, dikurangi dengan titik tetap bawah dari termometer A per titik tetap atas dari termometer A kurang titik tetap bawah termometer A. Sama dengan suhu yang ditunjukkan termometer B kurang titik tetap bawah yang ditunjukkan termometer B per titik tetap atas termometer
termometer B kurang titik tetap bawah termometer B. Nah, jadi rumusnya ini. Nah, yang atasnya itu sama, Gimana? Pak. Ya, Yang ya, atas, halo? yang atas sama yang bawah kok di kok. Oh, oh alah, nggak jadi. Nah, sekarang kita akan coba pakai ya, latihan soal. Nah, misalkan ini soalnya ya, misalkan. Oke, misalnya nomor, oke, misalnya nomor ini. Nah, ini soalnya, misalkan. Nah, ini. Tofi hendak membuat sebuah termometer. Ia mengambil angka 20 untuk titik beku air dan 210 untuk titik didinya. Nah, kita misalnya termometer termometer uh, meter X gitu ya. Nah, kita tulis. Maka karena angka 20 titik beku berarti kita tulis sebagai titik tetap bawah dari termometer X adalah 20 derajat X. Dan titik tetap atasnya adalah berapa? 210 derajat X. Nah, kan kemudian suhu dalam ruangan 25 derajat Celcius. Berarti itu artinya suhu yang ditunjukkan termometer Celcius. Nah, sekarang suhu 25 derajat Celcius itu akan sama dengan berapa suhu dalam termometer X. Berapa X? 30 derajat X, 50 kah atau berapakah? Nah, itu yang ingin dicari. Nah, caranya ya kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus ini. Nah, caranya gimana? Caranya kan tinggal Nabila tulis gini kan persamaannya. T suhu yang ditunjukkan termometer X kurang titik tetap bawah dari termometer X per titik tetap atas termometer X kurang titik tetap bawah termometer X sama dengan suhu yang ditunjukkan termometer Celcius kurang titik tetap bawah termometer Celcius per titik tetap atas termometer Celcius kurang titik tetap bawah termometer Celcius. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Kemudian Nabila masukkan. Nah, Nabila kan ingin mencari apa? Nabila ingin mencari TX. Nah, TTBX apa? 20 per TTA-nya berapa? 210 kurang 20 sama dengan suhu yang ditunjukkan termometer Celcius kan 25. Jadi B Oh ya, dua. Pak Ari belum tulis ya. Titik tetap bawah Celcius kan 0 derajat Celcius dan titik tetap atas derajat Celcius kan tadi sudah 100 derajat Celcius. Maka 25 kurang 0 per 100 kurang 0. Nah, sekarang TX kurang 20 per 190 sama dengan 25 per 100. Nah, sekarang tinggal Nabila buat T derajat X kurang 20 per 190 sama dengan 1/4. Ya kan? Nah, Nabila kali silangkan di sini. Maka 4 kali T derajat X kurang 4 kali 2, 80 sama dengan 190. Maka 4T derajat X sama dengan 190 tambah 80 kan? 270. Maka T derajat X sama dengan apa? 270 per 4. Hasilnya berapa? 27 dibagi 4, kita buat sama dengan 4, sorry, 4 Lima, lagi, lima. 6, 4, 6, 4, 3 ya. Berarti apa? 6,75 kan? Dalam hal ini adalah 67,5 derajat X. Nah, gini ya. Ya, Sampai sini ada pertanyaan? enggak. Nah, jadi ini mudah ya, mudah kan? Mm-mm. Ini mudah ya. Oke ya, oke. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya, di sini pertanyaannya, pada suhu berapa termometer Fahrenheit menunjukkan angka 2 kali ya angka yang ditunjukkan termometer Celcius. Nah, begitu. Pada suhu berapa? Pada suhu berapa? Berarti kan kita kan nggak tahu nih suhu berapa termometer Fahrenheit sama dengan 2 kali. Berarti kita tulis aja di sini. Kita tulis bahwa uh, termometer Fahrenheit sama dengan 2 kali termometer Celcius. Kan gini. Berarti kita buat persamaan kayak gimana? Kayak gini. T derajat F kurang TT B dari Fahrenheit per titik tetap atas termometer Fahrenheit kurang titik tetap bawah termometer Fahrenheit sama dengan apa? T derajat C kurang titik tetap bawah termometer Celcius per titik tetap atas termometer Celcius kurang titik tetap bawah termometer Celcius. Nah, kemudian Nabila tulis, kan tadi TF sama dengan 2TC, berarti kan Nabila tulis lagi yang itu. Jadi TF Nabila tulis 2TC kurang TTB-nya itu adalah 32 per 212 kurang 32 sama dengan TC tetap TC ya. Nah, kurang 0 per 100 kurang 0. Nah, di sini kan Nabila dapat 2TC kurang 32 per 180 ya, sama dengan TC ya, per 100. Nah, ini kan Nabila bisa sederhanakan. Ini dan ini. Pakai 20. 180 jadi 9, 100 jadi 5. Oke ya. Nah, oke. Nah, kemudian sabar ya. Oke, maka sekarang Nabila bisa kali silang ya. Nabila kali silang jadinya 5 kali 2 10. Berarti 10 T derajat C kurang 5 kali 32 160 sama dengan 9 T derajat C. Terus apa namanya? T derajat C sama dengan berapa? 160 ya. Ya, derajat Celcius. Karena nanti bila pindahkan ini ke sebelah sini jadi min kan. 10 kurang 9. Jadinya jadi 160. Ya, jawabannya benar ya. Oke, selanjutnya adalah nomor ini. Nah, nomor berikutnya. Nomor berikutnya ya. Nah, di sini Tino mendefinisikan skala baru dengan satuan T derajat. Nah, ditentukan bahwa di sini diketahui bahwa bahwa 10 derajat Celcius itu sama dengan 0 derajat T dan 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat T. Nah, sekarang kan kita ditanya pada tekanan 1 atmosfer titik air mendidih pada temperatur berapa. Berarti yang ditanya itu adalah titik tetap atas termometer T. Nah, karena belum kita ketahui, kita sebut saja titik tetap bawah dari termometer T itu adalah sama dengan Y dan titik tetap atas dari termometer T adalah X. Nah, kita buat persamaannya ya. Jadi kita buat 2 kali nanti. Pertama, kita buat T derajat C kurang titik tetap bawah dari derajat T ya. T lagi di sini harusnya C ya. C per titik tetap atas kurang titik tetap bawah sama dengan T derajat. Ini harusnya derajat Celcius. T derajat T kurang. Nah, Nabila buat kayak gini. Nah, pertama Nabila substitusi angka yang ini. Berarti Nabila tulis di sini 10 kurang 0 per 100 kurang 0 sama dengan 0 kurang Y per X kurang Y. Ya, maka Nabila punya 10 per 100 sama dengan min Y per X kurang Y. Maka Nabila sederhanakan
Ini 1 1, ini 10. Maka Nabila punya X kurang Y sama dengan min 10Y. Y. Maka Nabila dapatkan hubungan X sama dengan min 9Y. Oke ya. Y. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang keduanya adalah ini yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, bila ini lagi masukkan yang itu. Salin nah, ini derajat T, derajat T. Nah, gini ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, yang kedua, Nabila masukkan lagi yang ini. Berarti Nabila tulis 40 kurang 40 kurang 0 per 100 kurang 0 sama dengan 60 kurang Y per X kurang Y. Maka Nabila punya 40 per 100 sama dengan 60 kurang Y per X ini. X kurang Y. Maka Nabila punya di sini 40 bagi 20 jadinya 2. Ini jadi 5. Maka Nabila kali silang berarti 2X kurang 2Y sama dengan 300 kurang min 5Y. 300 kurang 5Y. Nah, kayak gini ya. Terus Nabila akan dapatkan 2X tambah 3Y sama dengan 300. Nah, setelah Nabila dapat ini, Nabila masukkan ini. X. Jadi X di sini Nabila ganti dengan ini. Maka Nabila punya 2 kali min 9Y tambah 3Y sama dengan 300. Maka min 18Y tambah 3Y sama dengan 300. Maka min 15Y sama dengan 300. Y sama dengan 300 per min 15. Maka hasilnya adalah berapa? Min 20 ya. Min 20 derajat T gitu ya. Nah, terus Nabila tinggal substitusi ke sini. Ya, maka X sama dengan min 9 dikali min 20 ya. Hasilnya adalah 180 derajat T. Jadi ini adalah titik tetap bawahnya. Jadi ini adalah titik tetap bawah dan ini adalah titik tetap atas. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini 3 soal dengan 3 variasi. Tinggal Nabila lihat soal yang lain, Nabila coba kerjakan. Boleh kan? Jadi harus kerja sendiri juga ya. Nah, nanti kalau bingung tinggal lihat contoh soal ini gitu ya. Sekarang kita pindah ke berikutnya, yaitu pemuaian. Nah, sekarang kita masuk ke pemuaian. Nah, oke ya. Kita masuk berikutnya ke pemuaian. Nah, pemuaian ini juga berkaitan dengan suku. Pemuaian. Pemuaian berarti pertambahan panjang ya, pertambahan ukuran kan. Berarti ini kan berkaitan dengan pertambahan ukuran. Nah, oke ya. Nah, jadi pemuaian itu ada 3 bentuk. Ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, jadi kayak gini. Jadi pemuaian. Jadi pemuaian. Nah, yang pertama pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang atau kita sebut delta L ya. Rumusnya adalah delta L sama dengan panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang kali delta T. Oke. Yang kedua ada namanya pemuaian luas. Pemuaian luas. Kita sebut saja dengan delta A. Nah, delta A itu sama dengan luas awal dikali koefisien muai luas dikali delta T. Dan yang terakhir adalah pemuaian volume.
volume. Yang rumusnya adalah delta V besar. Delta V besar sama dengan volume mula-mula kali gamma koefisien muai luas dikali delta T. Ini ya rumusnya. Ini pernah belajar nggak ini? Halo? Oke. Nanti kan kalau kita mencari panjang akhir, kalau misalkan kita cari panjang akhir, panjang akhir rumusnya adalah RT sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Kalau luas akhir berarti AT sama dengan A0 kali 1 tambah beta kali delta T. Dan volume akhir itu VT sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, jadi udah tahu tadi kan alfa itu kan koefisien muai panjang ya. Kalau beta koefisien muai luas. Kalau gamma adalah koefisien muai ya. Terus ada hubungannya ya, ada hubungan ketiganya bahwa alfa sama dengan 2 beta dan alfa sama dengan 3 alfa lagi terbalik ini ya. Beta sama dengan 2 alfa, gamma sama dengan 3 alfa. Berarti hubungan antara beta dengan gamma apa? Hubungan beta dan gamma. Ya, berarti ini salah ya, ini alfa. Nah, kayak gini ya. Berarti kita bisa tulis hubungannya adalah beta sama dengan 2/3 gamma ya. 2/3 gamma. Nah, ini kira-kira ya. Sekarang kita pergi ke soal. Nah, pertama mungkin dari bimetal. Oke ya. Oke. Nah, so kita mungkin kita pergi dahulu ke soal yang inilah ya. Yang ini ya. Yang ini sebelum ke bimetal. Nah, ini menarik soal yang nomor ini. Nah, oke ya. Misalkan kita kerja soal yang ini cukup sulit ya. Tapi kita lihat apakah kita bisa selesaikan ya soal seperti ini. Nah, oke. Ya, jadi kalau Nabila perhatikan di sini ada sebuah silinder yang volumenya pada saat suhu 0 derajat adalah 150. Berarti kita tulis diketahui P1 sama dengan 0 derajat Celcius dan volume awal adalah 150 cm kubik. Nah, dia terisi penuh kan, silinder gelas. Terus kita panasi ke suhu T2 adalah 75 derajat Celcius. Nah, terus diketahui bahwa koefisien muai berapa sentimeter akan tumpah alfa gelas. Jadi alfanya adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dan gamma raksa. Jadi alfa ini harus tulis jelas. Alfa gelas sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dan gamma dari raksa adalah sama dengan
180 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Itu Nah, minus pertanyaannya kan itu adalah siapa, Kak? gimana? Sebelahnya derajat Celcius loh, kan ada minus 1. Oh, itu namanya per ya. Per. Jadi kalau misalkan Nabila bisa tulis kayak gini atau sama dengan 180 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Jadi pernya tuh sama dengan. Jadi maksudnya gitu. Oke, Jadi, oke. nah, selanjutnya pertanyaannya kan adalah volume yang tumpah. Ditanya volume tumpah berapa? Volume tumpah. Nah, pertanyaan muncul, kenapa bisa ada raksa yang tumpah? Menurut Nabila gimana? Bagaimana mekanisme sehingga ada raksa yang tumpah? Kenapa? Bagaimana mekanisme supaya raksa bisa tumpah? Berarti pasti Di kecepatan pemuaian mana yang lebih besar berarti? raksanya. Ya betul. Jadi raksa itu harus lebih cepat memuai ketimbang gelas. Ya gitu. Misalnya kita hitung dalam waktu, misalkan dalam 10 menit, volume raksa itu harus bertambah lebih banyak daripada volume gelas. Sehingga menyebabkan akan ada raksa yang tumpah. Ya kan? Kan tadi kan raksanya kan sudah diisi penuh gelas kan. Kalau misalnya kecepatan pemuaian raksa lebih cepat dari kecepatan pemuaian dari gelas untuk bertambah besar juga, berarti pasti ada sisa dari raksa yang tidak muat di gelas kan. Nah, sisa Ya, itu yang akan tumpah, ya kan? Gitu. ya. Jadi tugas kita di sini adalah kita harus menghitung masing-masing ya. Kita harus hitung pertama, misalnya kita hitung uh, uh, apa ya? Pertambahan volume raksa. Jadi pertambahan volume raksa. Jadi volume tumpah. Oke, jadi kita bisa tulis bahwa jawab. Jadi kita punya rumusan ini. Jadi volume tumpah sama dengan delta V raksa dikurangi dengan delta V daripada gelas. Oke. Oke. Nah, jadi kita punya ini. Nah, delta V raksa berarti kita tulis delta V raksa apa? Berarti delta V raksa itu adalah gamma lagi V0 dikali gamma dikali delta T dikurangi dengan V0 dikali apa? 3 alfa dikali dengan delta T. Kan rumusnya kayak gini. Ya. Nah, jadinya kan kayak gini ya. Oke, ya. Nah, ya. Berarti kita bisa tulis sama dengan apa? Karena fenolnya sama ya. Fenolnya sama, delta T-nya juga sama, delta T-nya. Maka kita keluarin di sini. Gamma kurang 3 alfa. Nah, sekarang tinggal kita substitusi angka. Fenolnya kan sama. Sama-sama berapa? 150 kan? 100. Oh ya, sorry ya. Baterainya Kak Arya hampir habis. Oh, nah, jadi kan pasti sama-sama 150 kan awalnya. Jadi awalnya itu sama 150 sama. Nah, 150 dikali delta T-nya juga sama. Delta T-nya tuh semua sama ya. Delta T adalah T2 min T1 sama dengan 75 kurang 0 sama dengan 75 derajat Celcius. Jadi ini juga sama, 75 ya di sini. Nah, bila tulis sini 75 kali. Nah, gamanya berapa? Gamanya adalah 180 kurang 3 kali alfa, yaitu 3 kali 9 ya. Jadi 3 alfa sama dengan 27 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Per derajat Celcius. Berarti kurang 27 kali 10 pangkat min 6. Oke. Nah, sekarang tinggal bilang itu. Coba. Sama dengan 150 kali 75 berapa? Halo? Bener, Kak, masih hitung. Ya, coba dihitung. 11250. 11.250.
11.250 ya. Ya. Nah, terus dikali dengan 180 kurang 27 berapa? 180 kurang 27. 153. Berapa? 153 kali 10 pangkat minus 6. Nah, coba Nabila kalikan ini. Berapa hasilnya? Benar Kak? Nah, di situ boleh pakai kalkulator ya. Boleh pakai kalkulator. Kalau ini kan panjang angkanya ya. Pakai kalkulator aja udah cepat-cepat. Berapa jawabannya? Nggak pakai kalkulator. Ya, berapa? 11.250 kali 153 berapa? Halo? Iya sih. 11.250 kali dengan 153. Wow, 1 juta terdapatnya adalah sama dengan 1.721.250 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, tinggal sekarang kali 10 pangkat minus 6. Nah, kalau kali 10 pangkat minus 6, itu artinya kan bagi dengan 1 juta ya. Bagi 1 juta. Kalau nggak bagi 1 juta kan berarti geser koma 6 kali ke depan. Ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi adalah 1,721 sekian sekian sekian. 1,721.250 kan. Nah, di sini kita bisa bulatkan jadi 1,772 cm kubik. Ini ya. Jadi ini adalah volume tumpahnya. Jadi sama kan? Di sini kan harus 1,72 ya. Oke, paham ya? Paham kan? Paham ya? Paham. Oke. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita ke Paham. bimetal, kita pergi ke soal ini dulu ya. Ini seru juga nih soalnya. Nah, ini diameter. Oke. Oke. Oke ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, soal 2 yang ini. Sekarang kita punya apa? Piringan ya. Piringan yang berdiameter 6 cm. ya, berdiameter 6 cm ya kan. Nah, jadi diketahui oh ya. Oke. Jadi kita buat gini aja. Kayaknya Kak Ari perlu menggambar supaya Nabila paham. Soal kayak gini harus dibuat gambar dulu. Nah, sorry. Nah, misalkan kayak gini ya. Terus ada lingkaran dalamnya. Sorry, ini kayaknya saja. Kita pakai ini, kita salin. Terus kita kecilin. Nah, jadi kan kita punya seperti ini kan. Nah, kita punya sebuah piringan, ada diameter pertamanya kan. Nah, diameter yang ini kan uh, yang itu dan yang ini misalnya. Nah, jadi yang ini yang hijau ini kita sebut saja D2, terus yang merah kita sebut saja D1. Jadi di situ kan diketahui apa? Diketahui bahwa uh, D1 sama dengan 6 cm, 6 cm, dan D2 sama dengan 2 cm, ya kan? Terus koefisien muai luasnya alfa adalah 1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, kemudian piringan dipanaskan dari T1 sama dengan 25 derajat Celcius sampai T2 ya sama dengan apa? 46 derajat Celcius. Pertanyaannya, diameter piringan akan menjadi berapa? Diameter piringan.
Nah, berarti coba Nabila lihat. Di sini kita punya dua ini ya, dua dua apa namanya? Dua Diameter. dua diameter ya gini. Oh ya, ini koefisien. Oh, sorry, sorry. Ini koefisien mulai luas ya. Berarti ini bukan alfa, harusnya beta. Makanya Ari rasa ada yang keliru. Oke. Berarti kita pertama perlu cari alfanya dulu. Alfanya adalah, kan ini diameter, berarti panjang ya. Alfanya adalah apa? Alfa kan tadi beta sama dengan 2 alfa, berarti alfa sama dengan beta dibagi 2 sama dengan 1 kali 10⁻⁵ bagi 2 ya. Hasilnya adalah 0,5 kali 10⁻⁻⁴ per derajat Celcius atau sama dengan 5 kali 10⁻⁻⁶ per derajat Celcius. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya apa? Kayak itu bukan pangkat min 4. Min 6 ya. Kan begini. Kalau 0,5 kan 5 kali 10⁻⁻1 kan. Nah, terus 5 kali 10⁻⁻1 kali 10⁻⁵ berarti kan nanti min 1 min 1 tambah min 5 kan. Jadi min 6. Oh iya di bawah Oke? ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan rumus ini Nabila. D apa namanya? D2T atau DT aja gitu. DT sama dengan D0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Ya. Sini delta T adalah sama dengan 46 kurang 25 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 21 derajat Celcius. Nah, di sini D yang kita pakai itu apa? D1 atau D2? Apa Kak? Nah, dia kan pertanyaannya diameter piringan menjadi berapa? Kita pakai diameter 1 atau diameter 2? 1. 1 ya, karena pertanyaan kan diameter yang sebenarnya kan yang ini. Ini. Ditanya yang piringan. Kecuali pertanyaannya diameter lubang jadi berapa. Sebenarnya bisa juga hitung kan. Tinggal Mm-mm. kita masukkan yang ini kan. Oke. Oke ya. Nah, maka tinggal udah bilang hitung. D0-nya berapa D0? D0-nya adalah pakai D1 ya, yaitu 6. Dikali 1 tambah alfanya adalah 5 kali 10⁻⁻6 kali delta T-nya adalah 21. Nah, coba dihitung 6 kali 1 tambah 21 kali 5. 21 kali 5 kan adalah berapa? 100, 105 ya. Nah, berarti 105 kali 10⁻⁶ itu kan sama dengan 0,000105. Kan gini. Ya enggak? Mm-mm. Nah, kalau saya tambah 1 tambah 0,000105 hasilnya kan 1,000105. Ya kan? Nah, terakhir saya kalikan dengan 6. Kalau saya kali 6 hasilnya berapa? 6. Coba dikali 6. Berarti 6, 5. 00 Nol. 0. 1 3 0. Iya enggak? Sentimeter. Ya, kayak gini ya. Ini bukan 1 ya, sorry. Ini kan jenisnya 6 ya. Oh, iya. Iya kan? Kan Mm. 6 kali 5 30, 6 kali 00 sisanya taruh 3. Terus 6 kali 1 6. Terus iya kan? Mm. Nah, ini ya jawabannya. Berarti jawaban yang benar adalah yang mana? Nolnya ada 3 kali ya. 6,03 kali 6. Berarti B ya. Yang Ya B. kan? Ya. Nah, jadi yang B. Nah, kalau misalkan di sini, coba misalkan di sini ditanya hitunglah berapakah pemuaian luasnya. Bisa nggak ngitung itu? Bisa nggak tuh? Misalkan ditanya berapakah berapakah luas akhir? Kalau berapakah luas akhir, caranya gimana? Hitung luas akhir. Berarti Nabila harus hitung luas awal kan? Nah, kalau misalkan luas akhir, Nabila harus hitung luas awal dulu. Luas awal apa? Luas awalnya berarti pi, ingat P rumus R itu kan sama dengan D per 2 ya. Ya kan? Nah, 3. oke. Berarti kan
Nabila harus hitung sebagai pi R1 kuadrat kurang pi R2 kuadrat. Ini kan luas awal. R2 kuadrat. Kan gini. Berarti Nabila punya pi dikali pi R-nya D1 kuadrat per 4 kurang pi D2 kuadrat per 4. Ini 2 ya. Berarti Nabila punya pi per 4 D1 kuadrat kurang D2 kuadrat. Nah, Nabila hitung kayak gini dulu. Maka Nabila punya berapa? Pi per 4 dikalikan dengan D1-nya kan 6. Berarti 36 kurang 4 ya. Maka Nabila punya 32 bagi 4 hasilnya adalah 8 pi ya. 8 pi satuannya sentimeter kuadrat di sini. Nah, kan gini. Ya. Selanjutnya Nabila tinggal hitung luas akhir. Ya, luas akhirnya kan Nabila hitung pakai rumus ini ya. AT A0 kali 1 tambah beta kali delta T. Berarti Nabila hitung sebagai A0-nya 8 pi kali 1 tambah berapa? Betanya tadi adalah 10 pangkat min 5 ya. Oh, iya, 10 iya. pangkat min 5 kali dengan 21. Kayak gini doang. 8 pi kali 1 tambah 21 kali 10 pangkat min 5. Berapa nih berarti? Kalau 21 kali 10 pangkat min 5 berarti kan 0,123 21. 21. Kan gini, Itu, ya kan? oh itu satu ya. Ya. Terus kan jadinya 1,00021. Ya kan? Berarti tinggal kali 8. Berarti pasti apa? 8 pi. Pi-nya pi-nya jangan dikalikan ya, cukup 8 aja. 8, berapa? 00 berapa? 1 Satu, dua. 6 8. Ya kan? Satuannya ada pi di sini. Sentimeter kuadrat. Ini kan? Pan itu siapa? Gimana? 168 itu siapa? Satu. Kan kita kali 8 kan? Lihat, 8 kali 1 kan 8. 8 kali 2 16. Oh, Tulis 6, iya kan? Terus 8 kali 0 berapa? bukan nol. 8 Nol. kali 0 0. Tapi kan tadi ada sisa 1 kan? Iya enggak? Ya. Nah, jadi kan gini. Oke. Nah, kayak gini ya. Misalnya kalau hitung apa namanya? Pemuaian luasnya. Kira-kira seperti ini ya. Paham Ya, nggak nih? paham. Paham ya. Nah, kita ke soal terakhir di pemuaian. Soal terakhirnya adalah ini. Oke. Nah, ini ya. Soal terakhir. Bimetal ya, bimetal. Bimetal. Nah, bimetal itu apa? Bimetal itu adalah dua logam dengan koefisien berbeda, koefisien muai panjang berbeda yang digabungkan ya. Jadi bimetal. Harus tulis dulu ya. Nah, bimetal. Bimetal itu dipakai di mana? Bimetal itu dipakai misalnya di setrika. Nah, kenapa setrika itu misalnya kalau kita panasin, dia kan tiba-tiba bisa turun suhunya. Karena di setrika itu ada bimetal. Jadi di Oh, setrika itu ada bimetal. Jadi ketika si logam ketika diberikan panas, kan ada dua logam tuh. Kalau diberikan panas, maka mereka kan akan memuai. Nah, masalahnya keduanya tuh berbeda logamnya. Nah, kalau berbeda logam kan berbeda pemuaian luas, pemuaian panjangnya kan. Berarti akan membuat bimetal itu akan bengkok. Bengkok ya. Nah, bimetal itu akan bengkok ke arah mana? Nah, ini yang kita mau bahas. Sehingga bisa buat setrika itu akan turun sendiri suhunya. Misalkan kita panasin, kita mau nyetrika kan. Nah, tiba-tiba sudah panas, dia akan kayak semacam terputus. Sehingga dia tidak akan naik terus suhunya. Kalau nggak pakai bimetal, maka dia akan naik tak terkendali suhunya. Gitu. Nah, jadi bimetal itu adalah gabungan gabungan dua logam dengan koefisien koefisien muai muai panjang yang berbeda. Nah, contoh ini misalkan, ini soalnya. Jadi kita lihat di sini kan ada
2 bahan logam di antara 4 logam dalam tabel berikut. Masing-masing logam ya, masing-masing logam dengan kode ini, mereka kan punya koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, terus kita akan membuat bimetal seperti ini, ya, di mana ada logam P di atas dan logam Q di bawah. Nah, ini kondisi sebelum dipanaskan, yang ini. Setelah dipanaskan jadinya kayak gini. Nah, sekarang pertanyaan Kak Ari muncul. Menurut Nabila, kondisi ini, mana yang lebih besar pemuaian panjangnya? Yang logam P yang putih ini atau logam Q yang hitam? Yang hitam. Eh, Masa sih? Menurut Nabila yang lebih panjang hitam kah dari putih? yang putih. Nah, yang putih kan lebih panjang kalau kita lihat, ya kan? Yang putih lebih panjang dari yang hitam. Nah, sekarang gimana cara kita menyelesaikan? Nah, kita ingat rumus daripada pemuaian panjang, rumus dari pemuaian panjang kan delta L sama dengan apa? L0 kali alfa kali delta T. Berarti delta L itu sebenarnya dia sebanding dengan alfa. Alfa ya. Jadi kalau logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar, berarti logam tersebut akan lebih cepat memuai. Itu ya, itu. Jadi kalau alfa besar artinya kalau alfa besar itu artinya lebih cepat memuai. Nah, gini ya Nabila. Nah, Nabila lihat di sini. Di sini kan karena logam P lebih panjang daripada logam Q. Ya, di sini kan kita punya hubungan bahwa delta L dari logam P ya lebih besar dari delta L dari logam Q. Berarti pastinya alfa daripada logam P harus lebih besar dari alfa dari logam Q. Tinggal sekarang Nabila pilih. Misalkan jawabannya. Apakah pasangan ini benar? Jadi jadi ini dibilang pasangan bahan logam P dan Q yang mungkin. Yang satu, apakah satu benar? Yang logam atas yang P ini adalah M1 dan logam yang bawah adalah M2. Apakah bisa? Bisa. Ya, betul bisa ya. Karena apa? Karena Yang satu ini lebih besar besar. kan? M1 lebih besar M2. Kalau yang M3 dan M2, M3, M2. Bisa mungkin. M3 dan M2. Nah, ini juga bisa. Ya, ini juga bisa ya. M3 dan M4. M3 dan M4. M3, M3 bisa. Ya, bisa ya karena M3 lebih besar M4. Nah, dan terakhir kalau M2 dan M4, 2 dan 4 enggak mungkin. nah nggak bisa karena M2 lebih kecil. Artinya M2 yang kita pilih itu yang lebih besar ya, yang logam Mm-mm. P-nya. Berarti ini tidak bisa. Berarti jawaban yang benar kan adalah A. Nah, kayak gitu ya. Jadi selesai soal metal gitu. Jadi dengan demikian kan Abila udah tahu. Di metal kalau dipanaskan dia akan membengkok ke arah logam yang memiliki koefisien lebih lebih apa? Lebih besar atau lebih Panjang. kecil? Lebih. Lebih panjang. Lebih besar. Nah, coba Nabila buat kesimpulan dari sini. Coba kesimpulannya apa dari sini? Nah, kesimpulannya adalah bahwa bimetal kalau dipanaskan pasti dia akan membengkok ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih besar atau Kecil. kecil? Kecil ya, kecil. Sebaliknya. Nah, kita buat kesimpulan. Berarti ada kesimpulannya adalah kesimpulan, kesimpulan bimetal jika dipanaskan akan memuai ke logam ke arah jika dipanaskan akan bukan memuai sorry membengkok ya akan membengkok ke arah logam dengan koefisien atau dengan alfa yang
lebih kecil. Nah, bagaimana kalau bimetal itu kita buat dingin, kita dinginkan? Maksudnya bimetal kita masukkan dalam kulkas, ke dalam freezer. Apa yang akan terjadi? Berarti ada penyusutan, ya nggak? Kalau ada pemuaian berarti lawannya penyusutan. Nah, sekarang pertanyaannya, dia akan menyusut ke arah mana? Menyusut itu kan berarti bertambah pendek. Panjang. Ya, sebaliknya. Ya, dia akan menyusut. Sekarang kenapa dia bisa membengkok ke arah yang lebih kecil? Karena gini. Jadi ketika kita punya dua logam kan, kita gabungkan. Nah, logam yang memiliki koefisien Y panjang, dia tuh ingin terus bertambah panjang ketika kita panaskan. Tetapi karena dia direkatkan dengan logam dengan koefisien lebih kecil, si logam ini dia belum kecepatan pemuaian itu lebih kecil kan. Nah, karena yang atas ingin terus bertambah terus, tapi dia dihalang oleh yang bawah, pasti dia akan apa? Membengkok. Dia akan membengkok ke arah yang lebih kecil koefisien. Nah, tetapi sebaliknya kalau kita dinginkan, berarti kecepatan penurunan itu lebih cepat di mana? Di yang koefisien Y panjang lebih besar. Sehingga dia akan berusaha turun. Nah, dengan demikian kebalikannya kan, si yang masih panjang tadi dia akan membengkok ke arah yang penyusutan lebih tinggi tadi. Makanya kebalik ya. Jadi kalau bimetal didinginkan, kalau misalnya bimetal, kalau misalnya bimetal kalau ini dipanaskan, kalau dia didinginkan, kalau bimetal didinginkan ya, akan membengkok ke arah akan membengkok ke arah logam dengan alfa yang lebih besar ya. Nah, kayak gini. Nah, selesai. Berarti pemuaian selesai. Nah, pemuaian itu kita belajar itu doang. Kalau Nabila kuasai itu berarti Nabila kuasai pemuaian. Nah, terakhir kalor ya, kalor. Bagaimana dengan kalor? Nah, kalor tadi kan Kak Ari bilang, kalor tuh sebagai apa? Energi panas. Energi panas. Nah, yang harus Nabila perhatikan bahwa kalor tidak pernah diam. Pernah diam ya. Jadi kalor itu adalah apa? Energi yang mengalir. Energi yang mengalir ya. Ketika dua benda berbeda suhu apa? Bersentuhan. Jadi ketika dua benda yang berbeda suhu, kalau misalkan, dua benda yang berbeda, tapi suhunya sama, bersentuhan, maka tidak ada kalor yang mengalir. Seperti yang tadi Kak Ari jelaskan. Tapi kalau ada perbedaan suhu, maka ada kalor yang mengalir. Kalor mengalir ke arah mana? Kalor mengalir ke benda yang suhunya lebih rendah. Itu aja. Gitu ya. Gitu. Jadi kalor kan tadi Kak Ari sudah tulis kan, simbolnya Ki. Jadi rumusannya itu gini. Jadi apa namanya? Besarnya kalor yang masuk ke sebuah benda itu kita rumuskan dengan ini. Geser. Q sama dengan Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Oke. Nah, tadi kan Q itu kan udah tahu, Q itu kan kalor ya. Dia bisa satuannya joule ya, satuan internasional joule ya. Tapi bisa juga pakai kalori, di mana hubungannya 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Terus M itu adalah massa benda atau massa zat. Satuannya harus pakai yang internasional, biasanya kilogram, yaitu kilogram. Oke, terus berikutnya C kecil. Nah, C kecil itu adalah kalor jenis ya. Kalor jenis zat. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Kalau delta T kan apa? Perubahan suhu ya. Perubahan
perubahan suhu. Nah, ini ya. Nah, Ya. oke. Nah, nanti ketika kita belajar kalor, kita juga akan belajar tentang yang namanya eh, apa namanya itu kalor. Jadi ada kalor jenis, ada juga namanya kalor lebur. Kalor, sorry, lebih tepatnya kalor laten, lebih umum. Kalor laten. Jadi, jadi ada namanya, jadi ada kalor jenis dan ada namanya kalor laten. Nah, kalor jenisnya apa? Kalor jenisnya adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu ya, menaikkan suhu zat. Nah, kalau kalor kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud ya, wujud zat. 2AT itu apa, Kak? 2AT. Apa? Gimana? WAT yang mana? WAT. Itu 2A. WAT maksudnya yang mana ya? WAT. Itu 2A Yang plus mana? minus. Itu M. Masa. Oh, ini zat ya, ini zat. Ini ya, maksudnya yang Apa? ini ya. Oh, zat. Walah. Zat ya, masa zat ya, masa zat. Oke. Oke, jadi ada kalor jenis dan kalor laten. Jadi kalau kalor jenis dia untuk menaikkan suhu, kalau kalor laten untuk merubah wujud zat gitu ya. Oke, nah terus rumusannya apa? Rumusan kalor laten itu biasanya tulisnya QL sama dengan M kali L ya. Nah, L itu adalah apa namanya? Koefisien ya. Koefisien sorry, kalor latennya ya. Ya, kalor laten. Setiap zat punya kalor laten yang berbeda-beda gitu ya. Oke, terus kemudian setelah itu, uh, oke, berikutnya kita belajar tentang ini. Kita belajar tentang ini ya, tentang apa namanya, apa yang disebut dengan asas Black ya, asas Black, asas Black. Di asas Black bilang uh, kalau kita punya dua benda yang berbeda suhu bersentuhan, misalkan saya punya ini ada benda satu, suhunya TA ya, ini masanya MA berarti ya. Nah, bersentuhan dengan benda dua, yaitu benda B, masanya B, MB, dan di sini dia MB ya, suhunya TB. Misalnya TA lebih kecil dari TB. Maka kalau kita sentuhkan, maka akan ada namanya apa namanya? Kalau bersentuhan maka berlaku ini. Jadi Ki serap ya sama dengan Ki lepas. Jadi ada benda yang menyerap dan ada benda yang melepas kalor. Nah, benda yang menyerap kalor pasti benda yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi kita tulis M A dikali CA dikali dengan delta T. Nah, kan tadi Kak Ari bilang kalau dua benda berbeda suhu bersentuhan, maka mereka dua itu akan cenderung untuk menuju suhu yang sama, yaitu suhu akhir ya, suhu akhir yang sama. Nah, untuk benda A pasti dia akan suhu akhirnya itu harus lebih tinggi dari suhu benda A. Jadi kita tulis di sini T kurang TA. Ya. Sementara yang melepas benda dengan suhu lebih tinggi, MB, CB dikali dengan TB kurang T saja. Jadi kita sebut apa namanya T sebagai suhu setimbang termal ya, setimbang termal, suhu setimbang termal. Jadi suhu setimbang termal gitu ya. Nah, terus ingat
berlaku gini, TA lebih kecil dari T dan T lebih kecil dari TB. Jadi suhu setimbang termal itu dia harus di tengah-tengah antara suhu benda A dan benda B. Tidak boleh di luar selang itu dari benda B. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerja soal ini ya. Pertama yang ini. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan ya menaikkan 100 gram minyak dari 34 ke itu ya. Nah, ini mudah. Ini kan tinggal Nabila tulis diketahui ya, diketahui M sama dengan 100 gram. Maka sama dengan 0,1 kilogram. Terus kalori jenis minyak adalah berapa? 1797 joule per kilogram Kelvin. joule per kilogram Kelvin ya. Nah, kemudian apa namanya? Delta T. Di situ delta T ya. Delta T sama dengan 80 kurang 24 sama dengan berapa nih? Sama dengan 56 derajat Celcius. Nah, jadi kalau Celcius, jadi selisih dalam Celcius itu sama dengan selisih dalam Kelvin. Jadi selisih derajat Celcius sama dengan selisih dalam Kelvin. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita bisa tulis langsung sebagai 56 Kelvin. Boleh? Ya. Boleh ya kalau gitu. Tapi ingat dia harus selisih. Tidak boleh tidak selisih. Kalau tidak selisih nanti salah. Ya. Harus gitu ya. Jadi harus selisih. Misalkan kalau selisih, ini kan selisih kan, selisih suhu. Selisih suhu dalam derajat Celcius itu sama dengan langsung ya, kita konversi Kelvin boleh. Nah, selanjutnya pertanyaannya kan Q ya. Berapa Q-nya? Q kan berarti tinggal masukkan M, C, delta T. Sama dengan 0,1 kali 1797 kali 56. Berapa nih? Coba dihitung. 6 kali 1797. Berarti hasilnya adalah 11,03,2. Satuannya adalah joule ya. 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 Oke ya. Ya, kayak gini ya. Tapi kalau nyatakan dalam kilojoule gimana? Berarti tinggal bagi 1000. Berarti harus sama dengan 1,1032 kJ. Tapi di atas jawabannya aneh ya. Di atas malah jawabannya itu. Oke, jadi ini ya hasilnya ini ya. Nah, jadi masih mudah. Yang pertama masih mudah. Sekarang kita pergi ke yang kedua. Nah, ini yang agak susah tapi belum susah-susah amat. Nah, sekarang kita ketemu soal seperti ini ya. Nah, jadi kita punya dua benda berbeda suhu yang bersentuhan, yaitu es dan apa? Es dan air ya. Kita ingin buat dia dingin. Nah, berarti yang menyerap panas pasti apa? Yang mana menyerap panas? S. Betul. Dan yang melepas panas adalah yang air ya. Jadi kita tulis ya. Jadi kita tulis diketahui dulu. Ketahui bahwa massa es sama dengan 100 gram ya. 100 gram. Nah, di sini kita tidak perlu ubah kesatuan kilogram. Kenapa? Karena kebetulan kalori jenisnya itu dalam gram ya. Jadi kalau kerja soal fisika tuh lihat di yang diketahui dan pertanyaannya. Nah, kebetulan pertanyaannya hanya derajat Celcius ini ya. Dan kebetulan juga kalori jenisnya itu dalam gram. Jadi tidak perlu kita konversi. Nah, MS 100 gram, terus massa gelas adalah 200 gram ya. Terus apa namanya?
Airnya 300. Airnya 300 gram massa air. 300. 300 gram. Terus apa namanya? Kalor Air. jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis es sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Terus apa namanya? Lebur es. Kapasitas kalor gelas adalah 300 kalori per derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Kayak gini ya. Sekarang kita lihat. Berarti kan kita pakai rumusan apa? Kita pakai rumusan Q serap sama dengan Q pas. Jadi kalau sebelum kita ke situ, kita kan bisa buat grafiknya. Kalau kita buat grafiknya gimana? Berarti kita buat kayak gini. Berarti kita buat grafiknya. Selnya kayak gini, terus kayak gini ya. Nah, ini adalah suhunya, ya, ini derajat Celcius, dan ini adalah waktu deh. Ya, ini waktu, misalkan dalam sekon gitu. Nah, oke. Nah, kan dia startnya dari -10 ya, S. S startnya dari -10 di sini. -10. Terus dia naik ke atas ya. Dia naik ke atas. Misalnya dia ke sini. Nah, terus di sini akan terjadi perubahan wujud ya. Nah, perubahan wujud. Perubahan wujud di sini ya. Oke. Terus dia akan ke sini. Nah, si air itu start dengan sini air itu dia start dengan suhu, oh ya belum dikasih tahu tadi, suhu awal kan suhu es -10 derajat Celcius, suhu air 30 ya, suhu air. Jadi startnya dari 30. Nah, tetapi di sini menariknya itu adalah kita belum tahu kondisi air. Maksudnya kita belum tahu bahwa kondisi airnya ini apakah seluruh es akan mencair menjadi air ataukah ada sebagian es yang tidak mencair. Artinya masih ada yang membeku. Nah, bagaimana kita bisa tahu kok itu? Nah, caranya adalah kita hitung konsumsi kalor. Mana yang jadi kita hitung nanti dari es menaik suhunya menjadi 0, kemudian konversi seluruh menjadi es, itu kalornya berapa? Apakah kalor itu tuh bisa dicukupi oleh kalor yang dibutuhkan, kalor yang dilepaskan air nanti dari 30 ke 0. Nah, jadi kita lihat dari situ. Nah, coba kita hitung ya. Nah, sekarang caranya gini. Caranya pertama hitung dulu ya. Jadi kalor yang dibutuhkan es untuk apa namanya menaikkan suhu dari 0 derajat 0 lagi sorry, dari -10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius dan untuk merubah seluruh es menjadi air. Kita lihat berapa kalor yang dibutuhkan. Nah, maka kita tulis QS sama dengan massa es kali CS kali delta T tambah massa es kali LS. Massa es tadi 100 gram dikali dengan 0,5 dikali dengan 0 kurang -10 ya, tambah dengan 100 gram kali 80 ya. Maka kita punya 100 kali 0,5 kali 10 berapa? 500 ya. Berarti ini kan jadinya ya 500 tambah 8.000 ya kan?
Berarti 8.000. kita punya 8.500 kalori. Jadi ini jumlah kalori yang dibutuhkan. Oke, kita lihat. Ternyata butuh 8.500 kalori. Apakah kalori ini bisa dicukupi oleh air yang turun suhunya dari 30 ke 0? Kita lihat. Sekarang kalor yang dilepaskan air ketika suhunya turun menjadi 0 derajat Celcius. Berarti kita hitung di air sama dengan sorry. Di sini jangan salah. Di sini kan ada ini juga ya, ada kapasitas kalor gelas. Ya, jadi kapasitas kalor gelas itu juga memberikan sumbangsi. Ya, ada kapasitas kalor gelas. Jadi Ki air itu menjadi kapasitas kalor gelas ya dikali delta T tambah massa air ya kali C air kali delta T. Tadi kapasitas kalor gelas berapa? 300 kalori per derajat Celcius ya. Jadi 300 kali dengan 30 kurang 0 tambah massa air tadi 300 gram ya. Ya, 300 gram kali C air 1 kali 30 kurang 0. Berarti kita punya 9.000 ya tambah 9.000. Jadi ternyata lebih banyak sekali berarti ya. Ada berapa? 18.000 kalori. Berarti karena dari sini kita tahu bahwa karena Ki air ya lebih besar daripada Ki daripada apa namanya es di situ, maka es bukan hanya berubah wujud jadi air, tapi es yang telah menjadi air suhunya akan naik. Maka kondisi akhirnya adalah air dengan suhu di atas 0 derajat Celcius. Nah, jadi kita sudah tahu kondisi akhir, yaitu berupa fasenya cair, tapi kita nggak tahu suhunya berapa. Sekarang tinggal kita hitung pakai rumus tadi, yaitu Ki serap sama dengan Ki lepas. Jadi Ki serap sama dengan Ki lepas. Oke, nah sekarang Nabila buat gimana? Nabila buat gini. Nah, karena kan tadi ternyata sudah cair kan, berarti S punya itu jadi gini, serap. Massa S kali CS kali delta T tambah massa S kali LS tambah massa S yang menjadi air kali C air kali delta T-nya tuh ganti dengan suhu saat setimbang termal yaitu T dikurangi 0 ya gitu ya. Sama dengan muat ya. Kayak gini berarti. Oke. Ya. Oke. Kali T kurang 0. Nah, sama dengan massa air ya kali C air kali 30 kurang T ya tambah massa daripada massa lagi kapasitas kalor gelas kali delta T. Ya, kayak gini ya. Nah, sekarang tinggal masukkan angka. Kebetulan kan tadi yang S sudah kita hitung ya, yang S. Maksudnya yang bagian ini kan udah kita hitung. Yaitu massa S 100 kali 0,5 kali min berapa? Min lagi, sorry. 0 kurang min 10 ya kan kali massa S tambah massa S 100 kali 80 tambah massa S menjadi air 100 juga seluruhnya kali 1 kali T kurang 0 ya. Ya, T kurang 0 berarti T ya, sorry. Berarti kali T sama dengan massa air kan tadi 300 kali 1 kali
30 min T tambah C gelas tadi 300 kali dengan di sini juga sama ya, 30 kurang T. Delta T-nya juga sama ya, 30 kurang T ya. Nah, kemudian tinggal kita kali-kali ya di sini. Ini tadi berapa ya? 500 ya kan? 500 tambah 800 tambah 100 T sama dengan 9.000 kurang berapa? 300 T tambah 9.000 ya kan? Kurang 300 T. Gini ya. Oke ya. Sekarang kita pindah operasi. Jadi kan nanti apa? Di sini berarti apa 13. namanya tuh? Kita pindahkan ya, atau kita pindahkan yang ini aja ke kiri. Berarti kita punya min 300 kali 2 min 600. Berarti pindah ke kanan, pindah ke kiri berarti jadinya apa? 600 T tambah 100 T sama dengan berapa? Sama dengan 700. dengan Oh, ya yang di sebelah kanannya apa? Berarti 1.800 kurang itu 8.500 ya. 3.000. Ya, kayak gini ya. Maka kita punya 700 T sama dengan berapa nih? Sorry. 85.000. 85. Mana? Siapa? Sabar ya. Ini 18.000 ya, sorry. Ini 1.500, 1.800. Ini 18.000 ya, sorry. Nah, kan kayak gini jadinya ya. Nah, coba ini dikurangi berapa? Berarti jadi 18.000 kurang 8.500 berapa ya? 8.500 itu siapa, Kak? Sorry. Ini 8.500 dari sini. Dari sini. Kan 100 kali 80 kan dari. Oh, itu 8.000. Ya. Oke. Ya. Berapa? Jadinya berapa nih? 18.000 kurang 8.500 berapa? 10.500 ya. Ya kan? 9. Oke. Iya kan? 10.500 ya. 10.000 9.000. 9.000. 9.500. Ya, terus 9.500. Nah, coba dibagi ya. Maka T sama dengan 95 dibagi 7. Coba dibagi 95 bagi 7 berapa? 15. Berapa? Eh, 1, Ya, 2. 13,57 coba. Di sini ada. Oh, enggak ada ya. Harusnya. Berarti ada yang salah. Ada yang salah, tapi di mana ya? Sabar. Berarti ada yang salah. Jadi inilah kalau misalkan kadang kita ngitung udah panjang, ya kan? Kita ngitung udah panjang, terus nggak ada hasil. Ini kira-kira salahnya di mana? Sabar. Yang ada perhitungan yang kelewat atau hmm, hmm, kayaknya ada yang salah ya. Apa yang salah? Nolnya jangan-jangan. 300 kapasitas. Kapasitas kalor gas itu 100 ya, sorry. Bukan 300 ini ya. Ini 100 tadi ya, sorry. Kayaknya salahnya di sini. Oh, Berarti ini berarti harusnya tadi 100 ya. Yang ini maksudnya. Yang ini 100 berarti ini harusnya berapa ini harusnya? 100 kali 30 kan 3.000 ya berarti. 3.000 tambah tambah 9.000 ya. Ya kan? Berarti jadinya berapa? 15.000.
12.000. kalori. Berarti ini harusnya, yang ini harusnya, ini salah ya. Ini harusnya 100 kali 30 jadi 3.000 kurang 100 T ya. Oke, berarti ini harusnya jadinya berapa? 9.000 tambah 3.000 berarti ini harusnya jadi 12.000 ya. 12.000. Terus yang ini berarti berapa? Min 300 kurang 100 min 400. Pindahkan ke sebelah ini jadi positif 400 ya. Oke. 3.500. Berarti ini berarti berapa? 3.500. 3.500. Ya, 3.500 ya. Ini menjadi 3.500, ini menjadi 500 ya. 500. Maka T sama dengan 3.500 per 500 ya kan? Berarti 7 ya harusnya. Jadi 7 derajat Celcius. Jadi ini ya jawabannya. Jadi harus tetap ada D ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita kalau Nabila kerja soal seperti ini, pertama Nabila harus hitung nih, kondisi airnya apa? Kondisi airnya tuh air, es, atau apa? Baru kemudian Nabila hitung suhu akhirnya gitu ya. Kan kebetulan tadi kan kita hitung kebutuhan untuk es mencair itu kan ternyata lebih kecil daripada air menurun dari 30 kan. Makanya kondisi akhirnya pasti harus air. Misalkan di sini, kalau misalkan gini ya Nabila. Ketika misalnya kalor yang dibutuhkan air untuk turun dari 30 ke 0 misalnya, lebih kecil daripada kalor yang dibutuhkan es untuk berubah dari minus 10 ke 0, berarti kita sudah tahu tuh kondisi airnya adalah es gitu ya. Jadi gitu caranya. Nah, jadi caranya begitu. Jadi harus tahu kondisi airnya dulu, apa kondisi air. Kadang-kadang kan orang langsung hitung, kisaran dilepas. Nah, kalau kita langsung hitung, nanti kita buat persamaan ini kita buat salah nanti. Karena kita nggak tahu kondisi air. Jadi kita harus tahu kondisi airnya dulu, baru kita buat persamaan ini. Gitu ya. Oke, hari ini sampai di sini ya. Hari ini sampai di sini. Oke, nah, jangan lupa harus tetap belajar sendiri ya. Oke, oke. Sebelum selesai biasanya dokumentasi ya. Oke, lihat kamera ya. 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Sorry. Ya, sudah ya. Nabila bisa meninggalkan Zoom ya. Ya, sama-sama.